Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Priska Margareta akan menjelaskan tentang posyandu dan akan melakukan simulasi tentang posyandu. Nah, sebelumnya posyandu itu pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan terpadu itu merupakan kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh petugas kesehatan itu menurut Kesanari 2005. Nah, kemudian ada tujuan dari kegiatan posyandu. Yang pertamanya itu untuk menurunkan angka kematian bayi atau AKB, menurunkan angka kematian ibu, kemudian untuk ibu melahirkan dan ibu nifas. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk membudayakan NKBS. Yang ketiga, tujuan dari posyandu juga berfungsi sebagai wahana gerakan masyarakat reproduksi, keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Nah, tujuan posyandu selanjutnya ada meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Kemudian ada kegiatan posyandu. Yang pertama itu ada KIA, kesehatan ibu dan anak, kemudian ada KB, keluarga berencana. Yang ketiga ada imunisasi, yang keempat ada gizi, yang kelima ada penanggulangan diare. Nah, kemudian ada 5 meja. Yang pertama itu ada meja 1. Meja 1 itu berisi pendaftaran seperti nama ibu, nama ayah, kemudian nama anaknya atau nama bayinya, dan kemudian ada umur anaknya dan alamat. Kemudian meja 2 berisi tentang penimbangan tinggi badan dan berat badan. Nah, kemudian penimbangan tinggi badan dan berat badan dicatat di meja 3. Meja 3 yang berisi pengisian KMS, kartu menuju sehat. Nah, di meja 3 dilakukan pengisian KMS, tinggi badan, berat badan, kemudian tingkat pertumbuhan kembang anak. Kemudian ada meja 4. Nah, meja 4 ini berisikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan gejala yang dialami. Kemudian meja 5 ada pengobatan. Nah, pengobatan ini pengobatan yang sesuai dengan pasien. Kemudian meja 1 dan meja 1, 2, 3 dan 4 itu dilakukan oleh kader. Sedangkan untuk meja 5 dilakukan oleh petugas kesehatan atau pelayanan medis. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilakukan roleplay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau posyandu? Iya, Baru pertama atau udah pernah, Bu? baru pertama. Pertama. Didata dulu ya, Bu ya. Mangga Nama ibunya siapa? Ati Ati. Nama bapaknya? Iwan Iwan. Nama anaknya, Bu, siapa? Raden Raden. Umurnya berapa bulan, Bu, anaknya? 8 bulan. 8 bulan. Alamatnya? Bunder. Bundar. Ibu, ini bawa ke meja 2 ya, Bu ya, untuk dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Iya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari meja 1, Bu. Iya, Neng. Boleh lihat, Bu, bukunya? Ini Nama anaknya Raden ya, Bu ya, 8 bulan. iya. Ibu, anaknya mau ditimbang dulu ya sama diukur berat badannya. Boleh Iya. dipinjam anaknya? Mangga. Ibu, anaknya berat badannya 10 kilo, Bu. Diukur dulu ya, Bu ya, tinggi badannya. Tinggi badannya 80 cm. Sehat ya, Bu ya, bayinya. Iya.
Ibu, ini anaknya, Bu. Tingginya 80, berat badannya 10 kilo. Ibu, buku sama kertas ini nanti dibawa ke meja 3 ya, Bu ya. Nanti didata di meja 3. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Dari meja 2, Bu. Iya. Tadi habis diukur tinggi badan, berat badan ya. Iya. Tingginya 80, berat badannya 10 kilo. Ibu gimana anaknya, Bu? Apakah lagi sehat apa lagi sakit, Bu? Lagi sakit. Lagi sakit. ASINya tapi lancar, Bu. Alhamdulillah lancar. Tapi sekarang lagi BAB terus, Neng. Lagi BAB terus. Iya. Udah berapa hari, Bu, BAB-nya? Udah 5 hari. 5 hari. Sehari berapa kali, Bu, BAB-nya, Bu? Kemarin udah 6 kali. 6 kali. Sering ya, Bu, ya BAB-nya ya? Iya. Ibu, nanti di meja 4 akan dilakukan penyuluhan kesehatan tentang diare. Nanti di situ dikasih tahu cara untuk mengatasi diarenya sama pengobatannya, Bu ya. Iya. Bu, ini dibawa ke meja 4. Iya, makasih, Neng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, barusan dari meja 3 ya? Iya. Boleh saya lihat, Bu, bukunya? Iya, mangga ini. Ibu, anaknya lagi diare. Iya. Ibu tahu nggak sebelumnya diare itu apa? Kurang tahu, Neng. Diare itu suatu keadaan di mana frekuensi buang air besar atau BAB-nya melebihi dari frekuensi BAB. Normalnya itu BAB-nya 3 kali dalam sehari dan teksturnya cenderung cair. Nah, penyebabnya itu bisa infeksi virus, di mana penyebabnya adalah rotavirus. Biasanya terjadi lebih dari 3 hari, diawali dengan mual, kemudian diare disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, keracunan makanan, konsumsi jus buah, alergi susu sapi, atau alergi makanan tertentu. Sebelumnya, apakah Ibu masih ASI, Bu? Masih. Masih. Diare dibagi jadi 2, Bu. Ada diare akut sama diare kronis. Dan diare akut ini ada diare yang jangka waktunya kurang dari 14 hari, sedangkan diare kronis diare yang lebih dari 14 hari. Faktor resikonya itu bisa oral hygiene yang buruk atau kebersihan yang buruk sama air minum yang kotor. Nah, gejalanya itu bisa dilihat dari bayinya ya, Bu ya. BAB-nya sering, minimal bisa lebih dari 3 kali, serta tekstur fesesnya itu cair. Ibu, sehari berapa kali BAB-nya, Bu? Bayinya Kemarin udah 6 kali, Neng. 6 kali ya, Bu ya. Iya. Terus anaknya terlihat lesu dan lewer. Anaknya rewel nggak, Bu? Rewel. Bagian bawah mata anak terlihat lebih cekung serta bibirnya juga kering, Bu. Nah, di sini ada pencegahan diarenya, Bu. Ibu harus rajin cuci bersih seluruh makanan atau peralatan makanan yang sering disentuh oleh bayi, kayak misalnya dotnya atau tempat makannya, Bu. Terus jangan lupa mencuci tangan bayi setelah beraktivitas. Nah, terus yang ketiga, bersihkan lantai dari debu dan kotoran. Perhatikan makanan, berikan vaksin rotavirus. Ibu udah diberikan vaksin belum, Bu? Udah. Pada bayi berusia lebih 6 bulan itu, tujuannya itu dikasih vaksinnya agar kondisi bayi tidak terlalu parah saat mengalami diare. Nah, untuk pengobatannya bisa diberikan oralit 50 cc. Terus untuk anak yang 6-12 bulan minum setengah dari larutan yang dibuat. Kemudian berikan probiotik kayak Lactobe, Elbio. Terus antibiotik juga boleh. Lanjutkan pemberian ASI dan MPASI seperti biasa, Bu, jika masih diberikan. Tadi kan Ibu masih menyusui ya, Bu ya. Iya. Kemudian berikan obat lain sesuai gejala, misalnya
si anaknya nggak cuma diare aja, ada demamnya, bisa tuh dikasih obat demamnya. Nah terus di sini ada cara pembuatan oralit. Cara pembuatan oralitnya itu ada gelas, wadah, dan sendok. Nah untuk bahannya garam halus, gula pasir, sama air matang. Langkah-langkahnya, siapkan wadah bersih, masukkan setengah sendok teh garam dapur dan 8 sendok teh gula pasir ke dalam wadah. Tambahkan 1 liter air matang, aduk sampai rata dengan sendok selama 1 menit. Nah kemudian diminumkan kepada bayinya sesuai dosis yang tadi saya sudah jelaskan. Nanti di meja 5 juga akan diberikan oralit, tapi ibu bisa membikinnya juga sendiri di rumah ibu ya. Ibu, ini boleh dibawa, nanti ibu datang ke meja 5, nanti akan diberikan obat oralit ya bu ya. Kasih. Ya. Ya bu, waalaikumsalam. Ibu, tadi dari meja 4 ya bu ya. Boleh saya lihat bu bukunya? Iya. Bentar ya bu ya, saya lihat dulu. Bu, anaknya ada diare ya bu ya, udah 5 hari, diarenya juga cair ya bu ya. Ibu, paling di sini saya akan memberikan pengobatan, yaitu pemberian oralit, dimana pemberian oralit ini tujuannya untuk menurunkan frekuensi BAB anak ibu ya bu ya. Di sini itu ada garam, ada gula, kemudian ada air matang. Nah di sini pembuatannya itu 1 sendok garam, kemudian 8 sendok gula pasir, kemudian diaduk, diminumkan kepada bayinya ya bu ya. Ibu boleh saya pinjem bayinya bu? Boleh ya bu ya, pinjem ya bu. Bu, saya minumkan dulu ya bu ya obatnya kepada bayinya ya bu ya. Dede minum obat dulu ya biar sembuh. Enggak nangis ya bu ya, pintar anaknya. Ibu, ini bayinya bu. Mungkin cara tadi bisa ibu lakukan juga di rumah untuk meringankan frekuensi BAB anak ibu. Ibu bisa melakukannya di rumah ya bu ya. Mungkin gitu saja dari meja 5. Ibu boleh mencobanya di rumah. Iya bu, mari. Waalaikumsalam.